lo pernah ngerasa kayak, gue kok bodoh banget ya, gue kok gak bisa ini ya, gue kok gak bisa itu ya. Atau mungkin lo ngerasa bahwa apapun yang lo lakuin itu gak bakal berguna, dan lo sampai nyalahin diri lo sendiri. Bahkan mungkin ada yang sampai nyalahin orang tua, nyalahin Tuhan, ngelakuin self-harm, atau bahkan sampai memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Menariknya, ketika lo udah nganggep bahwa semua hal yang lo lakuin itu menurut lo salah, atau lo menganggap bahwa diri lo itu negatif, secara sadar atau nggak sadar, itu artinya lo membangun konsep diri atau self-concept yang negatif. Dan kalau self-concept lo udah buruk atau negatif, maka akan cenderung banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Jadi, apa itu self-concept? Self-concept itu apa? Dan kenapa self-concept ini sangat penting? Self-concept adalah pandangan kita terhadap diri sendiri yang sangat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan merasakan diri. Tingkah laku nyata seseorang nantinya akan selalu konsisten dengan self-concept yang ada dalam diri sendiri. Sehingga perbaikan di segala bidang kehidupan harus diawali dari perbaikan self-concept. Yuk, kita pelajari bersama-sama bagaimana membangun konsep diri yang sehat agar kita bisa menjalani hidup lebih percaya diri dan bermakna. Self-concept dalam psikologi adalah keseluruhan persepsi seseorang terhadap dirinya yang meliputi aspek fisik, sosial, dan psikologis. Menurut Burns, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan, orang-orang lain berpendapat mengenai diri kita, dan seperti apa diri yang kita inginkan. Konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya sendiri yang bersifat psikis dan sosial sebagai hasil interaksi dengan orang lain. William D. Brooks. Komponen kognitif kemudian disebut dengan citra diri. Komponen afektif kemudian disebut dengan harga diri. Komponen perspektual merupakan pengetahuan individu tentang keadaan dirinya yang menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Ini disebut juga dengan physical self-concept. Komponen konseptual merupakan pengetahuan seseorang yang berhubungan dengan sifat-sifat, latar belakang, dan masa depannya, termasuk kejujuran, percaya diri, dan kemandirian. Psikolokal self-concept. Komponen attitudinal merupakan sikap-sikap seseorang mengenai dirinya terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, dan harga diri. Ini disebut attitude self-concept yang akan melahirkan konsep diri positif dan konsep diri negatif. Jika kita percaya mampu menghadapi masalah, maka terbentuklah konsep diri yang positif. Sebaliknya, jika kita merasa tidak mampu atau pesimis, maka self-concept akan negatif. Menurut Brian Tracy dalam Maximum Achievement, konsep diri atau self-concept terdiri dari tiga bagian utama yang saling berkaitan dan membentuk kepribadian seseorang. Self-ideal adalah bagian dari konsep diri yang berisi harapan
impian, visi, dan sosok idaman yang ingin dicapai seseorang. Secara ideal terbentuk dari nilai-nilai, kebaikan, dan sifat-sifat yang dikagumi, baik dari diri sendiri maupun orang lain yang dihormati. Self-image menunjukkan bagaimana seseorang membayangkan dirinya sendiri. Self-image menentukan bagaimana orang itu akan bertingkah laku dalam situasi tertentu. Citra diri ini merupakan gambaran mental yang membentuk persepsi individu tentang fisik, sosial, dan psikologis dirinya. Self-esteem adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, seberapa besar dia menyukai dan menerima dirinya. Semakin besar self-esteem, maka semakin positif perilaku dan keberanian individu dalam menghadapi tantangan dan bidang kehidupan yang ditekuninya. Ketiga komponen ini saling terikat dan bersama-sama membentuk kepribadian yang utuh dan karakteristik unik setiap orang. Ketiga komponen ini saling terikat dan bersama-sama setiap individu mempunyai self-konsep positif, akan tetapi tak menuntut kemungkinan individu yang mempunyai self-konsep negatif. Self-konsep positif, individu yang memiliki self-konsep yang positif akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Individu tersebut memandang di samping hal-hal buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Dapat menerima dirinya apa adanya, menerima segala risiko dan kelemahannya, cenderung memiliki wawasan yang luas terhadap dirinya sendiri, memiliki keinginan dan perencanaan realistis yang kemungkinan besar dapat dicapai olehnya, memiliki sikap yang dapat memposisikan harga dirinya secara tepat. Self-konsep negatif, individu yang tidak banyak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya secara utuh. Hal tersebut yang menjadikan dirinya memiliki keinginan, harapan, dan perencanaan yang tidak realistis. Individu yang mempunyai self-konsep negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan dalam kesulitan tersebut. Apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Merasa pesimis setiap kali menghadapi individu lain, memiliki sifat yang sensitif atau peka apabila mendapat kritikan dari individu lain, cenderung memiliki sifat yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil sekalipun, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain, tidak mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Self-konsep juga dapat dipahami melalui beberapa dimensi, yaitu dimensi pengetahuan tentang diri, pengharapan terhadap diri, dan penilaian diri. Model Johari Window membantu kita mengenal aspek yang berbeda dari diri kita
melalui 4 kuadran. Kuadran terbuka, informasi yang kita dan orang lain ketahui tentang diri kita. Kuadran terbuka berisikan informasi, perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan, dan sebagainya yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Kuadran tersembunyi, informasi yang kita ketahui tapi kita sembunyikan dari orang lain. Kuadran tersembunyi mengandung semua hal yang kita ketahui tentang diri sendiri tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Kuadran gelap, informasi yang orang lain tahu tapi kita tidak sadar. Kuadran gelap berisikan informasi tentang diri kita yang diketahui orang lain, tapi kita sendiri tidak mengetahuinya. Kuadran tidak diketahui, informasi yang belum diketahui oleh kita maupun orang lain. Kuadran tidak diketahui adalah bagian dari diri kita yang tidak diketahui, baik oleh sendiri maupun oleh orang lain. Johari Window mendorong kita untuk lebih sadar diri, terbuka, dan mampu menerima masukan, sehingga hubungan dengan orang lain bisa menjadi lebih sehat dan harmonis. Faktor-faktor yang memengaruhi self-concept atau konsep diri: kegagalan, overthinking, depresi. Konsep diri kita dipengaruhi oleh banyak hal. Beberapa faktor utama termasuk pengalaman kegagalan, kecenderungan overthinking, dan depresi. Kegagalan yang terus-menerus tanpa pengelolaan emosi yang sehat bisa menurunkan konsep diri kita. Begitu pula, overthinking yang berlebihan dan depresi akan memperburuk pandangan kita terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan mental dan mengelola pikiran agar self-concept tetap positif. Pentingnya memiliki self-concept positif. Mengapa penting memiliki self-concept yang positif? Self-concept yang positif memungkinkan kita untuk mengenal dan menerima diri sendiri dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Dengan pemahaman dan keyakinan terhadap kemampuan kita menjadi lebih percaya diri dalam menetapkan dan mencapai tujuan hidup secara efektif dan konsisten. Selain itu, memiliki konsep diri yang positif membantu kita menghindari perilaku sabotase diri seperti rasa takut, keraguan, dan rendah diri yang sering menghambat kemajuan. Dengan begitu, kita dapat menghadapi segala masalah dan tantangan hidup dengan lebih kuat, baik secara mental maupun fisik, serta mampu bangkit kembali setelah menghadapi kegagalan dan kesulitan. Oleh karena itu, memperbaiki dan membangun konsep diri yang sehat adalah langkah pertama dan terpenting menuju perbaikan kualitas hidup yang lebih baik, penuh makna, dan memuaskan. Dari pembahasan ini, kita belajar bahwa mengenal
dan membangun konsep yang positif sangat penting. Mulai dari sekarang, untuk memahami siapa diri kamu, terima kelebihan dan kekuranganmu, dan teruslah berkembang menjadi versi terbaik dari diri kamu. Ingat, konsep diri yang sehat adalah kunci menuju kehidupan lebih percaya diri dan bermakna. Jangan takut untuk berproses dan terus menggali potensi dalam dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju pemahaman diri adalah investasi terbesar untuk masa depan yang penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Percayalah kepada dirimu sendiri karena perubahan besar bermula dari kesadaran dan keyakinan yang kamu bangun hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video self sampai akhir, dan tidak lupa saya juga memohon maaf jika dalam penyampaian materi maupun dalam video yang saya tampilkan masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, tetap cintai diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tetap berbakti kepada Tuhan. Terima kasih.